Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, para sahabat ikhwan fillah yang saya hormati, dalam video kali ini saya akan membandingkan bagaimana kematian di dalam ajaran kekristenan dan bagaimana kematian di dalam Islam, pandangan Islam seperti itulah. Nah, menurut pandangan kekristenan adalah mati itu adalah produk setan. Tuhan menurut dia tidak mematikan seperti itu. Artinya Tuhan itu hanya menghidupkan dan tidak mematikan. Sementara mematikan itu di dalam kekristenan itu adalah setan yang mematikan. Seperti itulah menurut pandangan kekristenan. Biar saya tidak dikatakan asumsi, yuk kita lihat bagaimana pandangan Kristen tentang kematian tersebut. Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Nah, kita dengar Iwan bilang kematian adalah produknya setan katanya. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan, tidak bisa mematikan ya. Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu? Iya, siapa yang dosa? Ya, yang mencabut nyawa. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya terus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Dan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus, dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia kan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya
dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf? Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Nah, para ikhwan fillah yang saya cintai, di dalam kekristenan, pastor ini mengatakan bahwa yang mencabut nyawa manusia adalah setan, termasuk yang mencabut nyawa Yesus itu juga setan. Seperti itulah menurut pastor Manubulu ini. Kalau di dalam kekristenan sungguh miris ya. Karena apa? Karena yang mematikan manusia itu adalah setan. Seperti itulah. Dan Tuhan hanya menghidupkan saja, tidak mematikan. Itulah pandangan di dalam ajaran kekristenan menurut seorang pastor yang satu ini. Nah, kalau di dalam ajaran Islam itu sungguh sangat jelas. Saya bukakan dalilnya ya. Nah, kalau di dalam ajaran Islam ini seperti yang ada di layar ini ya, sudah jelas banget ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Allah mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini sudah jelas. Di sini ada kematian dua kali dan kehidupan dua kali. Seperti itulah. Kenapa ayat ini mengatakan awalnya manusia ini kan mati. Artinya belum ketika dalam proses, contohnya ketika misalkan dalam rahim ya. Di dalam rahim manusia ini awalnya manusia ini mati gitu. Mati artinya belum hidup gitu. Kemudian Allah meniupkan ruh di dalam rahim seorang, maka kemudian hidup. Itulah dari mati kemudian hidup. Nah, setelah hidup Allah kemudian mematikan kembali. Artinya di sini mematikan manusia ini kembali, mati lagi. Kemudian Allah menghidupkan lagi, yaitu di alam akhirat nanti. Itulah yang disebut dengan bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kembali, kemudian mematikan lagi dan kemudian menghidupkan kembali seperti itu. Dan kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu jelas di dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu yang mengatur kehidupan dan kematian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah di dalam penjelasan Islam. Di dalam penjelasan Islam, di dalam agama Islam ini sudah terperinci dengan jelas bahwa segala sesuatu yang ada di dunia apapun itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah. Beda ya dengan keyakinan Kristen di sini. Seorang Kristen mengatakan bahwa kematian itu adalah produk setan. Jadi seorang pastor Manubulu mengatakan kematian itu adalah produk setan. Termasuk Yesus pun, termasuk nyawa Yesus pun, yang mencabut nyawa Yesus adalah setan. Itulah menurut seorang pastor yang ada di dalam ajaran kekristenan. Seperti itulah. Ini sungguh miris ya. Artinya menurut pandangan Pak Yusuf ini, Pastor Yusuf ini, mereka Tuhan itu hanya menginginkan manusia itu hidup. Kemudian yang mematikan ini adalah setan atau iblis, seperti itulah. Artinya iblislah yang mencabut nyawa manusia. Termasuk nyawanya Yesus pun itu yang mencabut adalah iblis atau setan. Sungguh miris ini ya. Karena menurut pastor ini
kematian adalah produk setan. Yang mencabut nyawa Yesus adalah setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau di dalam Islam kematian, kehidupan, kematian, dari kematian, kehidupan itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menciptakan manusia ini adalah ada batasan umur di dunia ini seperti itu. Nanti kemudian Allah membangkitkannya lagi di yaumul akhirat, yaitu di hari akhirat. Seperti itulah. Kalau di dalam pandangan Islam ini sungguh sangat jelas. Saya melihat pendapat dari Pak Yusuf, dari Pak Pastur Yusuf ini tadi ya. Ini pastur tapi bernama Yusuf gitu loh. Nah, Pastur Yusuf ini mengatakan bahwa nyawa Yesus dicabut oleh setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebegitulah ajaran kekristenan, sungguh berbeda dengan apa yang para nabi ajarkan gitu loh. Karena ajaran yang benar, segala sesuatu ini sebenarnya Allah yang mengatur apapun itu. Yang mengatur segala sesuatu di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara setan, iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada manusia sebenarnya gitu. Mereka, iblis ini hanya menggoda manusia gitu. Manusia ini mau ikut atau tidak gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi iblis ini tidak pernah membahayakan manusia karena Allah, segala sesuatu ini Allah yang mengaturnya, seperti itulah. Aduh, beda dengan kekristenan. Saya merinding mendengar penjelasan seorang pastor ini, sangat merinding bahwa yang mencabut nyawa Yesus adalah setan. Ini merinding mendengarnya. Berarti di sini setan mencabut nyawanya Tuhan. Seperti itu. Kenapa? Karena Yesus ini seorang Kristen mengatakan Yesus ini sebagai Tuhan. Artinya yang mencabut nyawanya Tuhan adalah setan. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sungguh saya sangat merinding melihat ucapan Yusuf Manubulu ini. Betapa sesatnya ajaran-ajaran seperti ini. Cukup sampai di sini aja. Ini sebagai perbandingan bahwa kita semua bisa membandingkan betapa ajaran Kristen seperti ini, seperti itulah. Cukup sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.